video kali ini kita akan membahas kenapa masuk TKJ itu harus punya laptop. Itu memang harus. Kenapa? Karena nanti itu jadi modal utama kita selama pembelajaran di TKJ. Yang kita belajar di sekolah, bahan-bahannya itu nanti atau yang kita pelajari di sekolah bisa kita lanjut di rumah. Nah, jadi sesuai yang saya sarankan ini harus punya laptop. Kalau kita lihat harga laptop sekarang itu 4 jutaan. Inilah mungkin yang menjadi kendala untuk semua jurusan TKJ dari segi biaya. Tapi kalau memang kita niat, itu pasti bisa. Dengan solusi atau rekomendasi yang akan saya jelaskan nanti. Dana 4 juta itu kalau kita alihkan dengan rakit PC sendiri dengan menggunakan part-part yang bekas, itu sangat memungkinkan kita bisa capai. Beli motherboard dulu seperti ini, beli power supply dulu, dana yang 4 juta tadi untuk laptop kita alihkan itu 2 juta saja atau 2,5, taruhlah 3 juta gitu. 3 juta kita alihkan untuk rakit PC, itu sangat memungkinkan. Kalau masalah kemampuannya, harga laptop yang 4 juta akan kalah dengan rakitan PC yang 2 jutaan ini. Nanti saya kasih detail harga-harganya di deskripsi dan link pembeliannya. Nah, ini memang jadi salah satu cara kita untuk belajar, yaitu rakit PC sendiri. Kita juga nanti belajar install partnya, install sistem operasinya, aplikasinya. Dan ini saya sebagai guru TKJ berulang kali ini saya sarankan juga untuk siswa saya harus rakit sendiri PC-nya, karena memang sesuai dana ini sangat-sangat memungkinkan. Rekomendasi atau tips yang saya kasih ini bisa kita beli satu-satu. Seperti ini motherboardnya nih. Motherboard ini saya sudah menggunakan untuk server ini, karena di sini memang saya juga sekalian buka warnet, dan yang saya rekomendasikan ini sudah saya uji kemampuannya, sudah memuaskan. Kenapa saya sarankan ini? Jangkauan ke depan sampai selama menjalani di TKJ 3 tahun ini masih memungkinkan. Kalau kita nanti upgrade bisa ke yang lebih tinggi. Kalau untuk harga yang di bawahnya nanti itu saya tidak jamin, karena dari spesifikasinya takutnya nanti hanya kita bisa kurang puas lah, karena yang saya sarankan ini generasi prosesornya generasi 2. Kalau di bawahnya nanti kinerjanya saya tidak bisa jamin untuk pemakaian di TKJ, karena kebutuhan kita nanti belajar di TKJ itu belajar install sistem operasi, belajar install aplikasi, dan belajar jaringan. Itu sebenarnya yang paling inti, tapi kita juga dituntut bisa multimedia dan pemrograman. Nah, untuk multimedia inilah yang kita butuhkan PC atau laptop yang spesifikasi lumayan. Tidak boleh tanggung-tanggung. Kalau nanti kita rakit atau kita punya laptop yang spesifikasi rendah, RAM-nya yang sudah 2 GB ke bawah, atau prosesornya atau unitnya sudah unit jadul, ya saya tidak rekomendasi. Yang saya rekomendasikan ini ke depan kita bisa masih upgrade sedikit-sedikit, upgrade, tidak butuh biaya tinggi, kita sudah bisa puas menggunakannya. Inilah menurut saya yang harus dipahami jurusan TKJ, karena inilah menjadi kendala masalah dana. Kalau saya lihat 80% bahkan bisa lebih ini, semua siswa TKJ kendalanya di biaya untuk peralatan ini. Padahal kalau masuk TKJ tanpa alat ini, saya tidak bisa pastikan kalian bisa maksimal belajar di TKJ. Bisa saja tanpa laptop atau tanpa
PC kalian bisa belajar, bisa punya kemampuan di TKJ asal bisa memanfaatkan apa yang ada di sekolah, memanfaatkan labnya. Kalaupun tidak di lab sekolah, kalian juga bisa memanfaatkan di luar seperti tempat servis komputer, bersedia sebagai bantu-bantu di sana untuk tahap pembelajaran. Gak usah pikirkan gaji dulu. Itu mungkin untuk kalian yang berpikiran saya tidak punya laptop, saya tidak punya PC, modal tidak ada, ya itulah solusinya. Manfaatkan yang ada di sekolah, labnya, dan manfaatkan yang ada di lingkungan kita seperti tempat-tempat servis komputer. Anggap kita hanya membantu-bantu di sana. Yang penting kita bisa dapat ilmunya. Mungkin dari kalian yang bertanya, bagaimana bisa saya mendapatkan rakitan PC yang murah itu? Ini saya sudah coba catat. Motherboard ini yang saya gunakan itu merek Dell, tipenya Optiplex 990, harganya 325.000. Untuk prosesornya yang lumayan bagusnya nih, seperti yang saya sudah gunakan di sini, itu Core i5 2400, sudah plus fan-nya, sudah ada fan-nya nanti. Itu harganya 500.000. Kalau mau di bawah ada i3 2100, udah fan juga. Kalau yang lebih murah lagi itu Pentium G630, harganya 85.000, sudah ada fan juga. Untuk RAM di sini DDR3 4GB, harganya 180. Ini RAM yang murah, merek-merek biasa lah. Kalau bisa 2 keping, tapi kalau kurang dana 1 keping sudah cukup. 4GB itu 180.000. Kalau yang lebih bagus sedikit itu merek HyperX Fury. HyperX Fury itu harganya 245.000. Untuk VGA yang saya sudah buktikan gunakan di sini itu Asus GT720 2GB 64 bit, itu sudah lumayan bagus. Harddisk itu 150.000. Kalau yang lebih bagus lagi menggunakan SSD, itu harganya 400.000. Kemudian PSU saya menggunakan di sini Imperium, ini Imperium, harganya 150.000, 500 watt, itu sudah sangat cukup. Imperium ini sudah saya pakai sekitar 4 tahun untuk server, hidup dari jam sekitar jam 9 pagi sampai jam 11, bahkan sampai jam 12. Ini sudah jam 12 malam. Ini setiap hari karena untuk warnet. Kemudian PSU tadi, monitor saya pernah beli 300.000 harganya, tapi kita kasih aja dulu 500.000 harganya. Itu 500.000 kita sudah lumayan bebas milihnya, itu sudah lumayan bagus itu yang 500.000. Tapi kalau kalian pintar nyarinya bisa cari yang 300.000. Saya ada beberapa monitor yang harganya 300.000 bekas. Kemudian keyboard mouse itu merek Logitech, itu bagus, harganya 150.000. Sudah keyboard mouse yang tipenya K100 K100 berapa itu? K100 dan mouse-nya B100. Kalau dari dari merek Logitech ini paling murah, tapi kualitasnya bagus ini. Untuk kabelnya, kabel untuk monitor dan kabel untuk PC-nya itu 60.000. Untuk casing, di sini saya belum ada buat casing. Itu kalau kita cari di tempat servis, coba carilah nanti mana yang paling busuk, itu bisa nanti kita cat ulang. Kita sedikit kreatif karena untuk meminimkan harga, jadi itu bisa kita kasih 50.000 atau 100.000. Itu kalau kita cari yang 100.000 itu lumayan. Kalaupun tidak ada, tanpa casing bisa menggunakan triplek, bisa, atau menggunakan kardus bisa. Untuk tahap pembelajarannya ada modal, bisa beli casing yang murah-murah. Nah, dari yang saya rakit coba ini sudah saya buktikan 4 tahun belum ada masalah. Semua part bekas kecuali power supply sama yang baru apa lagi ya, RAM HyperX Fury, itu yang dua itu aja yang kondisi baru. Jadi sesuai yang sudah saya buat ini, ada 3 jenis nanti rakitannya. Ada yang versi paling murahnya
dan ada yang versi menengahnya, dan ada versi yang lebih bagusnya. Dan kalau nanti kita ambil yang murahnya nih, kapan saja bisa kita upgrade ke versi yang tingginya. Ini sudah versi lama tapi masih bagus untuk pemakaian 2021. Saya untuk warnet ini ada beberapa itu masih saya gunakan. Semua ini warnet yang saya gunakan dari part bekas. Dari segi kualitas itu bagus, dari segi harga murah, dan dari segi untuk ini mungkin masalah resiko pemasangan ya, kita harus juga harus berani ambil resiko. Dan biasanya kalau dari beli online itu saya belum pernah ada permasalahan. Saya beli beberapa unit yang sudah saya beli belum pernah ada permasalahan. Jadi ini saya kasih nanti videonya. Ini untuk PC yang saya gunakan sekarang. Oke, ini dia motherboard yang saya gunakan, Dell Optiplex 990, prosesornya i5 2400, power supply-nya ini harganya 150.000 kemarin. Nih, yang lampu satu jenis warna merah gini power supply-nya. Ini dia speknya kalau dari monitor. Jadi PC ini saya gunakan sebagai ini nih. Ini motherboardnya Optiplex 990. Prosesornya 2400 ini. Nih. RAM-nya HyperX Fury. Nih. Aduh, ini yang biru ya. HyperX Fury. 8 GB kali 2. Ini 16 GB ini. RAM-nya ini kita lihat. RAM-nya nih. 16 GB memorinya kali 2. Ini saya gunakan untuk server warnet. Jadi motherboard ini, PC ini menampung game dari semua PC itu yang di sana, dan sistem operasi juga semua tersimpan di sini. Jadi PC yang itu semua ini yang menampung. Ini hidup dari pagi sekitar jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Ini sudah setengah 12 malam ini. Setengah 12 malam ini. Ini karena warnanya sudah tutup, jadi saya buat konten di sini. Ya, kenapa saya sarankan PC seperti ini? Murah dan berkualitas, dan tidak tanggung-tanggung lah. Sudah sangat cukup lah ini untuk jurusan TKJ, belajar edit dan belajar rakit. Kalaupun nanti kita bisa sanggup beli upgrade, bisa naikkan prosesor, naikkan VGA nya. Ini VGA nya nih. Tidak bisa fokus ini. Pokoknya ini merek Asus GT720. Mungkin di displaynya, sebentar saya tampilkan display. Ini dia nih. Ini 720 ya. Nvidia GT720. Mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan atau penjelasan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Intinya masuk TKJ itu harus punya peralatannya, harus punya laptop atau PC. Karena dari segi dana beli laptop itu mahal, 4 juta ke atas, dan itu pun kemampuannya masih standar, pemakaiannya masih standar. Makanya di sini saya sangat rekomendasi untuk rakit PC sendiri, karena dari segi kualitas, harga kita sangat untung. Jadi sekali lagi saya tekankan untuk kalian yang mau masuk TKJ dan yang sudah masuk TKJ, ini harus kalian punya laptop atau PC. Kalau bisa keduanya, laptop dan PC. Kalau kurang dana, ya gunakanlah trik yang saya sebutkan ini. Beli part bekas. Nah, ini ada yang ketinggalan. Masalah ongkos kirimnya. Mungkin ini juga salah satu tips atau salah satu trik yang bisa digunakan. Kalau misal kita kunjungi satu toko
misalnya motherboard ini, tanya nanti tokonya apakah RAM ada atau prosesor ada. Kalau bisa itu nanti semua beberapa part yang kita pesan itu, yang kita order, bisa dipaketkan jadi satu. Jadi ongkos kirimnya satu, beberapa jadi satu ongkir. Jadi ini trik yang sudah pernah saya lakukan, sangat-sangat mengirit ongkos kirimnya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan ini bisa bermanfaat untuk kalian jurusan TKJ yang sudah menjalani TKJ ataupun yang mau masuk TKJ. Kalaupun saya ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian ini, langsung aja komentar agar saya sebagai guru atau kalian yang menonton di channel ini sebagai guru atau sebagai siswa, kita bisa sama-sama berkembang. Itulah yang kita harapkan. Sampai di sini pembahasan kita, dan perlu saya ingatkan, kalau kalian suka dengan video saya ini, langsung aja like, share, dan subscribe. Tekan juga tanda loncengnya agar kalian dapat video terbaru dari saya. Saya Supriyadi Panjaitan, sampai ketemu di video saya selanjutnya.